Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Selasa 9 Juni 2020. Kita akan membahas bagian yang ke bab ketiga dari kitab Amsal, yakni kumpulan Amsal si bijak. Terdapat pada Amsal 22 sampai yang ke-24, dan saya akan memberikan sedikit penekanan berkenaan dengan Amsal mengenai keberpihakan pada orang yang lemah dan tentang kecanduan atau ketagihan. Kalau Anda ingat struktur kitab Amsal sebagaimana telah saya jelaskan di awal, yaitu ada beberapa bab, ada 16 ayat yang tersisa dari kumpulan Amsal Salomo, akan kita lihat juga di sana, dan kemudian kita akan masuk pada kumpulan si bijak, yakni pasal 22 sampai dengan pasal yang ke-24. Mari kita perhatikan Amsal Salomo yang tersisa. Hikmat dalam memahami kehidupan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kadang-kadang orang berpikir yang penting dapat uang. Padahal nama baik adalah mata uang yang diterima dimanapun dan nilainya jauh lebih besar daripada uang yang mungkin dapat dirupiahkan melalui sebuah komoditas atau sebuah barang. Maka nama baik adalah lebih berharga. Berikutnya, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Anda kenal orang yang nekat, katanya, enggak apa-apa, jalan terus aja, jangan takut. Orang yang bijak bersembunyi ketika ada malapetaka. Jalan terus akan celaka. Berkenaan dengan hikmat dan didikan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kadang-kadang orang tua menganggap anak kalau masih kecil udah dibiarin aja semaunya, nanti kalau melihat anaknya nakal, apalagi sudah mulai remaja, baru kemudian dilarang-larang. Terlambat. Justru yang penting ketika kecil adalah dibangun karakternya, punya sebuah track atau alur yang benar, sehingga masa remaja nggak perlu lagi banyak diberitahu. Maka Amsal berkata, didik anak muda pada jalan yang benar semasa muda, supaya pada masa tua tidak menyimpang. Berikutnya, perkenanan Tuhan. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Penting kita untuk terus memperhatikan akan sesama, bukan karakter. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Orang malas selalu banyak alasan, selalu punya alasan. Salah satu alasan yang dikemukakan ya adalah alasan yang konyol sebenarnya. Ada singa di luar. Tentu ini sebuah sindiran untuk si pemalas yang banyak alasan ini. Sekarang kita masuk pada bab yang ketiga, Amsal si bijak. Amsal bijak sebenarnya ada beberapa persoalan yang ingin saya kemukakan. Siapa sih si bijak ini? Nah, menariknya adalah bagian terbesar dari kitab Amsal si bijak ini pasal 22 sampai 24 ditemukan juga di dalam sastra hikmat daripada bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa hikmat atau kebijaksanaan milik semua bangsa. Semua bangsa bisa mendapatkan kebijaksanaan dari peristiwa kehidupan yang dilihatnya lalu kemudian disimpulkan oleh orang-orang yang bijaksana dan dibuatlah dalam sebuah nasihat atau perintah atau petuah atau peribahasa yang kita kenal dengan istilah Amsal ini. Nah, Amsal 24 ada bagian yang mirip dari misalnya Story of Ahikar. Ahikar adalah nama penasihat Raja Sanherib dan juga penasihat dari Raja Esarhadon dari Asyur. Juga khususnya pada Amsal si bijak ini mirip dengan Wisdom of Amen M. Opet, yakni bagian dari kitab Anet yang berisi kebijakan dari orang-orang Mesir. Kenapa bisa semacam ini? Nah, saya ingin menjelaskan beberapa prinsip berkenaan dengan hal ini. Yang pertama, kalau ada kemiripan, jangan heran karena kebijaksanaan itu milik semua bangsa dan banyak prinsip moral yang umum yang bisa ada kesamaannya, jadi nggak perlu heran. Berikutnya, setting cerita kadang-kadang juga sangat umum. Bapak Ibu ada kitab sastra kuno yang mirip dengan kisah air bah dari Nuh. Ada beberapa setting cerita yang mirip dengan kitab Ayub, yakni orang kaya yang sakit lalu kemudian disembuhkan tiba-tiba. Ada bagian yang mirip juga ya dari kisah penciptaan. Banyak yang setting-setting cerita yang umum, tetapi ada juga dari yang umum itu ada juga perbedaan yang sangat mencolok. Ya, akan saya jelaskan nanti. Nah, apa itu perbedaannya mencolok? Yang pertama adalah banyak setting cerita yang umum ini ternyata banyak kisah tentang dewa-dewa yang campur tangan. Bedakan dengan kitab Perjanjian Lama hanya bicara Allahnya monoteis, satu dan tunggal yang mengerjakan banyak hal di tengah-tengah dunia ini. Juga ada banyak kisah yang dilebih-lebihkan ya, cerita tentang banjir, cerita tentang Ayub yang sama sekali
Nggak masuk akal. Itu sebabnya mengapa kita sebut ini adalah sastra yang terdistorsi atau melenceng dari yang murni. Yang murninya mana? Nah, banyak orang, para arkeolog dan para peneliti sastra kuno dengan jujur harus mengatakan bahwa yang ada di dalam perjanjian lama itu yang murni, lalu kemudian dikembangkan oleh bangsa lain dengan segala macam bumbu-bumbu yang dimasukkannya. Dan yang paling utama adalah perbedaan dari pesan moralnya. Pesan moral daripada kitab Amsal dan juga perjanjian lama itu sangat berbeda. Contoh misalnya adalah sementara kitab yang lainnya hanya bicara jangan ini, jangan itu, di dalam kitab Amsal dibedakan antara orang benar dan orang yang fasik. Ya, bahwa orang fasik adalah orang yang melawan Tuhan dan ujungnya adalah maut, sementara orang yang bijaksana adalah orang yang memahami akan hikmat Tuhan, memahami akan pengajaran firman, dan ujungnya adalah dibela oleh Tuhan. Pesan ini tidak ada pada kitab-kitab dari bangsa-bangsa lain. Jadi, walaupun kelihatannya mirip, tapi sebenarnya ada perbedaan yang mencolok karena kitab kita perjanjian lama ya adalah diinspirasikan oleh Roh Kudus. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah tentang siapa mengutip siapa. Bagian ini tentu saja kita harus banyak membaca akan literatur untuk boleh mendapatkan penjelasannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ditemukan bahwa sastra kuno baik yang ada di Mesir, di Babel, di Asyur, dan banyak daerah di Mesopotamia, tiba-tiba saja terselip sebuah kisah tentang Allah yang monoteis, Allah pencipta yang agung dan satu-satunya. Pertanyaannya adalah, dari mana ini muncul kalimat macam ini? Karena secara umum ya bangsa Mesir, Asyur, dan seluruh bangsa Kanaan, bangsa di Mesopotamia, mereka percaya ada banyak dewa. Setiap dewa memberikan nasihat tertentu berkenaan dengan kompetensi dewa itu. Ya, dewa dagang, dewa cinta, dewa pertanian, punya pendapat-pendapat tersendiri, nasihat-nasihat tersendiri, isinya seringkali moralitasnya rendah. Tapi bagaimana mungkin ada terselip di dalam sastra kuno ini sebuah konsep Allah yang monoteis dengan moralitas yang tinggi dan agung. Jadi peneliti yang jujur, salah satunya adalah Oswald, saudara. Setelah dia meneliti akan semuanya, dia berkata semacam ini. Tidak diragukan lagi bahwa sastra kuno dari bangsa lain, mereka mengutip atau mendapatkan sumbernya daripada teologia dan pemahaman tentang Allah dari bangsa Israel. Itu sebabnya mengapa kita boleh dengan yakin menjelaskan tentang siapa mengutip siapa ini. Dan tentu saja ada kemungkinan ya daripada penulis Alkitab baik PL maupun PB yang menggunakan beberapa sumber-sumber dari bangsa lain. Itu menunjukkan bahwa penulis Alkitab kita juga belajar daripada hikmat dari bangsa-bangsa di sekelilingnya sebagai wahyu umum, sebagai hal yang umum. Namun dari banyak kutipan-kutipan yang ada itu mungkin diambil beberapa lalu dibentuk ulang. Ya, mereka kemudian memilih daripada yang tidak daripada yang ada, dan di dalam inspirasi Roh Kudus apa yang dipilih itu kemudian dituliskan dengan cara yang berbeda, dengan maksud yang dan makna yang berbeda, karena apa yang ditulis di dalam Alkitab pada akhirnya adalah hal yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus untuk disampaikan kepada umat Allah. Jadi saudara-saudara, siapakah si bijak tidak dijelaskan. Anda akan tidak mendapatkan siapakah si bijak ini. Tapi penulis kitab Amsal ya dengan jujur mengatakan bahwa bagian pasal 22 sampai 24 bukan dari Salomo, tapi dari sebuah sumber yang tidak jelas ya, yang yang menjelaskan akan beberapa nasihat-nasihat yang baik yang kemudian juga dimasukkan di dalam kumpulan kitab Amsal ini. Anda bisa melihat bagian awal pendahuluan daripada kumpulan si bijak pada pasal 22 ayat 17 sampai yang ke-21, serta kumpulan yang kedua, jadi terdiri dari 2 jilid rupanya, yakni dari pasal 24 ayat yang ke-23 sampai yang ayat yang ke-23a. Mari kita masuk pada apa yang disampaikan oleh si bijak ini. Mengenai keberpihakan kepada orang yang lemah. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka. Ya, ayat pasal 23 ayat 11 setara dengan itu. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau.
Ini adalah berbicara tentang ketika seseorang benar, ingat poin utamanya adalah benar dulu. Benar, namun oleh karena lemah kondisinya, maka kemudian orang fasik menekan mereka. Ya, saya sudah jelaskan di dalam kitab Amsal bagian pendahuluan. Anda bisa melihat di dalam seri kita pada beberapa hari yang lalu. Jadi diingatkan jangan sampai kita menjadi orang yang merampasi, yang menindas akan orang yang lemah. Berikutnya, bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau kau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Ini berbicara tentang kalau Anda punya kesempatan untuk menolong orang yang dizolimi. Dia benar, tapi kemudian mengalami sebuah persoalan oleh karena perlakuan daripada orang kuat yang fasik. Mana Anda punya kesempatan untuk menolong, jangan pura-pura nggak tahu. Cuci tangan lalu mengatakan, ini bukan urusan saya. Tuhan tahu dan Tuhan ingin sebagai anak-anak Tuhan kita menjadi orang yang membela mereka yang lemah. Berikutnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya percaya setiap orang mengandalkan Tuhan ketika dia jatuh tidak akan tergeletak. Mengapa? Karena tangan Tuhan yang memegang tangannya. Mazmur 37. 7 kali kita jatuh, tapi 7 kali kita tetap akan bangun kembali. Jangan pernah patah semangat. Anda jatuh, bangun lagi bersama Tuhan. Jatuh, bangun lagi bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan akan kemurahannya. Mengenai pergaulan. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kebiasaan yang baik bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk, kata Paulus. Maka itu sebabnya berhenti untuk bergaul dengan orang yang salah, orang yang fasik, karakternya buruk, karena kita menjadi terbiasa dengan tingkah lakunya, bahkan kemudian kita terpengaruh dan ikut-ikutan. Berikutnya, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ya, kadang-kadang ketika kita bergaul dengan orang-orang hebat, ya, ayat pertama dari pasal 23, lalu kita jadi terpikir, waduh saya ingin seperti mereka. Itu ayat yang kedua, taruh pisau di leher bila besar nafsumu. Jangan sampai karena kita iri dengan mereka, lalu kemudian kita terjerumus pada hal-hal yang salah dan fasik. Berikutnya, janganlah hatimu iri pada orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Menekankan sekali lagi, bergaul dengan orang fasik, kadang-kadang kita tertarik dan ingin seperti mereka. Percayalah kepada Tuhan, karena orang percaya pada Tuhan, masa depan ada dan harapan kita tidak akan hilang. Berikutnya tentang hikmat kehidupan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Maka ketika kita mengalami kesesakan, kita harus bangkitkan hati kita dengan semangat, antusias, percaya pada Tuhan, beriman dan bergantung kepada Dia. Sehingga kekuatan kita dalam menghadapi persoalan menjadi besar. Berikutnya, ketahuilah demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Sebuah pengulangan bukan dari bagian yang pertama tadi yang tadi barusan saya sebutkan, bahwa tidak akan hilang masa depan, tapi kita perlu untuk mendapatkan hikmat di dalam menggapainya. Berikutnya, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Prinsipnya adalah ketika orang musuh kita jatuh, bukannya kita mengatakan syukurin lu jatuh, tapi justru ketika musuh kita jatuh, kewajiban kita adalah menolong dia. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan, biar Tuhan yang melakukannya. Tapi kita kewajibannya adalah terus mengasihi dan menolong dia. Berikutnya, mengenai keuangan dan ambisi. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kompetensi menentukan prestasi. Kalau Anda punya orang-orang kompeten, maka Anda akan berdiri di hadapan raja-raja. Artinya akan ada peningkatan dalam hal jabatan, peningkatan dalam hal tanggung jawab dan kepercayaan. Berikutnya, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Ini prinsip yang penting Bapak Ibu. Banyak orang buru-buru untuk mikirin rumahnya, kenyamanannya, sementara dia nggak memiliki kesempatan untuk membangun akan pekerjaan atau bisnisnya. Ayat ini berkata, pikirin kerjaan yang baik, rumah masih jelek nggak apa-apa. Rumah kontrak pun nggak apa-apa. Kami kalau sudah pekerjaannya mapan, baru kemudian kita bisa memiliki rumah.
daripada rumah diinvestasi besar-besar. Tapi kemudian kita masih belum memiliki pekerjaan yang mantap. Berikutnya, tentang nasihat orang tua. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ini ayat emas untuk saya pribadi. Biarlah sebagai seorang anak kita membuat orang tua kita, ayah dan ibu kita bersukacita. Dia berasa beruntung dia melahirkan kita. Jangan jadi anak yang membuat orang tua menyesal melahirkan kita. Jadikanlah orang tua kita merasa beruntung dan berbahagia memiliki kita sebagai anaknya. Tentang mabuk dan kecanduan. Nah, saudara, bicara tentang dua perikop ini, ya, ini adalah dua perikop yang disebutkan tentang mabuk dan kecanduan. Tentu pada zaman dulu yang dikenal kecanduan hanyalah kecanduan anggur. Namun zaman sekarang kecanduan ini bisa bicara banyak hal. Tentang narkoba, tentang hobi yang buruk, dan segala macam. Prinsipnya sama, saya ingin bacakan saja buat Anda langsung dikatakan, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Ya, kalau kita suka mabuk-mabukan, suka pesta pora, ya jangan sampai kita akhirnya terjerumus dengan kumpulan mereka. Mengapa? Saya akan lanjut pada pasal yang ke-23 ayat berikutnya, perikop keduanya. Jangan melihat kepada anggur karena kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan. Ini bicara tentang dosa mabuk itu mulai dari melihat dulu. Ya, tertarik, tergiur. Ya, wah, banyak orang kalau sudah ketagihan merokok, lihat rokok langsung muncul tuh keinginannya. Ya, belum pegang itu ya. Dia cuma lihat aja langsung itu nggak bisa tahan diri. Lalu dilanjutkan mengalir masuk dengan nikmat. Nah, ini ketika dia selesai lihat kemudian dia ambil, lalu kemudian dia gunakan. Ya, bicara tentang mabuk, anggur lah, tentang kecanduan rokok, ketagihan rokok lah, ketagihan sama. Ya, selesai kita lihat barangnya, lalu kemudian kita pakai. Wah, waktu pakai rasanya nikmat. Waktu pakai rasanya semua persoalan hilang. Tetapi ayat 32, kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Setelah kita nikmati, sebenarnya kita sedang masukkan racun ke dalam tubuh kita. Entahkah anggur, rokok, narkoba, dan semuanya adalah memasukkan racun sebetulnya ke dalam tubuh kita. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh-aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Wah, kita halusinasi ya, halu istilah sekarang ya. Kita merasa nyaman, kita merasa enjoy. Ini yang bikin kita jadi tertarik. Ya racunnya kita nggak suka ya. Kalau ditanya orang, ya rasanya sebenarnya nggak suka. Tapi halu ini yang membuat orang kadang-kadang ingin ambil lagi dan ambil lagi, lari dari kenyataan. Berikutnya, engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal, lalu oleng kehilangan keseimbangan. Ya, orang mabuk, orang narkoba sama tuh, oleng, hilang keseimbangan. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Wah, rasanya kebal ya. Dipukul juga senyum-senyum aja. Hehehe. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi. Ya, racun itu mempengaruhi akan saraf kita, mempengaruhi akan otak. Sehingga pada akhirnya dia tidak merasa akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Setelah orang ini kemudian teler, ya, tidak bisa mengerti keadaan, jatuh pun nggak rasa, lalu dia, waduh, saya pengen cepat sadar. Tapi begitu sadar, siuman, bangun, apa yang dilakukan? Cari anggur lagi. Ini namanya ketagihan. Ini namanya kecanduan. Berhati-hatilah, karena kecanduan sulit untuk dilepaskan. Kecuali Anda sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Minta kuasa Tuhan yang membebaskan Anda dari ikatan kecanduan ini. Dan punya disiplin yang cukup untuk ikut dengan pimpinan Roh Kudus dalam diri Anda. Dan melawan akan kehendak daging yang terus menuntut dengan pimpinan roh yang lebih berkuasa dan lebih kuat itu. Mari kita berdoa. Kami berdoa Bapa untuk kami yang mengalami kecanduan dalam bentuk apapun. Baik hal-hal yang kami masukkan ke mulut kami, ke darah kami, ke otak kami, melalui mata kami, segala sesuatu ya Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan kami dari ikatan kecanduan dalam Yesus Kristus. Segala bentuk ketagihan yang dituntut oleh jaringan saraf kami, oleh organ-organ tubuh kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Disucikan dan dimurnikan seluruh anggota tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kiranya Allah Roh Kudus menyatakan akan kuasa dan pimpinannya untuk membawa setiap organ tubuh kami menjadi senjata-senjata kebenaran oleh karena nama Tuhan. Kami terima
akan kebebasan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.